Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jamaah salat Jumat Masjid As-Sa'adah yang berbahagia, puji beserta syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan nikmat-nikmatnya diantaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga kita pada kesempatan Jumat siang hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita, sholat Jumat. Yang mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, baik ibadah wajib kita ataupun ibadah sunnah kita, senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan mengikutnya hingga yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita beserta keluarga besar kita mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini khatib mengajak kita semua kembali untuk terus istiqomah mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada umat yang tunduk dan beriman, tapi banyak juga yang membangkang, sehingga datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam Al-Qur'an sebagaimana kisah siksaan yang Allah berikan kepada kaum Samud, kaum 'Ad, sampai kepada kaum Lut. Umat-umat ini sudah Allah musnahkan dari muka bumi karena akhlak jahiliyah mereka melampaui batas. Harus diakui bahwa manusia cenderung ingin mendapatkan kebaikan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Akhlak demikian menjadi fitrahnya setiap manusia. Kefitrahan tersebut menjadi hilang karena tidak kemampuan mendengar dan melihat setiap kebenaran. Pada tingkat yang lebih ekstrim, ada beberapa rasul yang menjadi korban pembunuhan oleh umatnya sendiri. Sejarah menunjukkan fase setelah Masehi, bangsa Arab yang mendiami Mekah tumbuh menjadi negeri yang maju dan dalam perdagangan. Tetapi akhlak manusia saat itu semakin jauh dari fitrah. Persia dan Romawi yang mengapit Makkah malah lebih buruk daripada itu. Di sini peperangan antara cucu Adam kerap terjadi. Siapa yang kuat, dia akan berkuasa, dan yang berkuasa akan terus menginjak bawahannya. Allah mempersiapkan kehadiran seorang Rasul yang istimewa.
sebagai penyeru terakhir untuk seluruh alam. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah yang beliau emban sungguh sangat berat tantangannya. Beliau memikul tanggung jawab yang besar untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tugas, yakni sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allah mempersiapkan Rasulullah menjadi insan yang kamil karena tanggung jawab yang sedemikian besar. Rasulullah memiliki akhlak yang santun dan lembut, berkasih sayang, dan ini hakikat dari akhlak Islam. Allah memberikan pujian langsung kepada Rasulullah melalui firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berbagai rujukan sirah mengabadikan momen indah dan mengharukan tentang akhlak Rasulullah hingga fase hidup di Madinah dan wafatnya Rasulullah. Para sahabatnya mengambil langsung teladan akhlak Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq karena kejujurannya. Ada Umar bin Khattab yang memiliki garis hitam di wajahnya disebabkan seringnya menangis mengingat kematian. Ada Sayyidina Utsman yang santun dan pemalu, dan Sayyidina Ali yang berani dan memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi kepada kaum mukminin. Dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya telah datang seorang rasul dari kalanganmu, berat menanggung penderitaanmu, ingin kamu mendapatkan keamanan dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai rujukan utama dalam akhlak meneladani Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan bukanlah suatu yang mustahil, karena Rasul bukan malaikat. Beliau manusia biasa yang di dalam dirinya ada mutiara akhlak yang agung. Beliau senantiasa menangis jika datang firman Allah yang menyebut umat Rasulullah banyak di neraka. Lantas beliau memohon kepada Allah agar umatnya banyak di surga. Rasulullah seorang yang rendah hati, seorang penghulu segala rasul, dipuji oleh Tuhan, tapi berjalan di muka bumi tanpa meninggikan kepala. Bahkan ketika Fathul Mekah, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada kota Mekah. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada penduduk Makkah yang telah mengusirnya. Tidak ada terlintas amarah kepada penduduk Taif yang dulu melempari dirinya tanpa ampun sampai berdarah lututnya. Beliau memaafkan semuanya, dan maaf dalam Islam yang paling hebat itu adalah dengan fa'fu wasfahu, yakni memaafkan atau maafkan dan lupakan semua kesalahan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu.
Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa seorang Rasulullah itu mempunyai kelembutan agar manusia tertaut hatinya menerima dakwah. Sekiranya Rasul keras, tentu banyak orang akan berpaling. Suatu hari seorang badui kencing di masjid, lalu para sahabat datang untuk menahannya. Rasul datang memperlakukan sang badui tadi dengan penuh kelembutan. Betapa badui itu jatuh cinta kepada Rasul dan hanya mau mendengar apa yang Rasulullah nasihatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah keluhuran akhlak Rasulullah yang harus kita teladani. Kita diingatkan bahwa akhlak merupakan warisan agama untuk kehidupan masa depan. Rasulullah menjadi acuan utama dalam segala aspek kehidupan. Rasul sebagai ayah, suami, masyarakat, panglima perang, pedagang, dan lain sebagainya. Semua teladan itu muaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus mencoba meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang Al-Fakir sampaikan tadi, kita bisa mengambil hikmah itu semuanya dan kita bisa menjalankan dalam kehidupan keseharian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsyaha wal munkar wal baghi wa suyufal mukhtalifati wa syadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.